Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya kakak-kakak? Luar Sehat. biasa baik. Tunggal. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sebelum kita mulai pertemuan tatap maya kita pada siang hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak agar kita diberikan kelancaran. Untuk itu, siapa yang ingin memimpin doa, kakak-kakak? Yang belum mungkin Kak Gusniarto, ya coba. Kak Gusniarto. Nggih, izin tiang memimpin doa nggih untuk hari ini. Siap. Baik, untuk teman-teman semua, kakak-kakak semua, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Gusniarto. Nah, tiang tanya dulu kakak-kakak, ada yang gini nggak ikut apa namanya PPG yang udah lolos PPG nggih? Baru ada panggilan, Kak. Berapa orang? Coba diangkat, bisa raise hand. 1. Coba berapa orang? Coba raise hand yang kakak-kakak yang terpanggil ke PPG. Banyak ya. Kak Dewo, Kak Agus, Kak Gusniarto, Kak Widya Mardika, Kak Heru. Berarti 5 orang ya? 5 orang berarti. Nah, jadi nanti untuk PPG kali ini kan semua piloting dia nih ke sistemnya, sama penyelenggaranya adalah dari BGP provinsi dan nanti ditugaskan ke masing-masing fakultas. Nanti untuk PPG-nya Niki itu piloting, jadi kakak-kakak mengerjakan di LMS di PMM juga, sama masuknya ke lewat PMM. Jadi menurut informasi dari BGP, Nike sifatnya fleksibel dia. Jadi kakak-kakak bisa membuka modul-modul di sana, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Nanti untuk pertemuan tatap maya di piloting Nike kayaknya hanya orientasi saja yang yang ada tatap maya. Sisanya kakak-kakak berkolaborasi di asinkronus. Jadi kakak-kakak mengerjakan di PMM Nike. Berbeda dengan PPG sebelumnya. Dan mungkin nanti kayaknya ada tugas kakak-kakak membuat sebuah video rekaman nanti juga di PPG-nya Niko. Nanti bisa dikolaborasikan dengan video yang akan kita buat Niki. Mungkin bisa itu dijadikan satu nanti videonya. Nah, mungkin Niko kira-kira kakak-kakak untuk pembuka kita hari ini. Nah, kita lanjut ke modul 1.3 nggih, pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini kesepakatan bersama yang telah kita buat yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand jika ingin bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, ini kesepakatan kita. Kemudian, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu kakak-kakak nanti diharapkan memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosi, dan mental sesuai dengan usianya masing-masing. Kemudian, nanti kita kayaknya ada kasus nanti di LMS, Nike menganalisis tadi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berbasis berdiferensiasi. Nah, ini adalah kegiatan kita nanti selama 90 menit ke depan, yaitu 5 menit pertama pembukaan, kemudian pengingat, kemudian pemaparan tujuan dan penjelasan agenda. Kemudian ada 30 menit berikutnya, yaitu kita akan bermain peran atau role play pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian 15 menit berikutnya
menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning di Jamboard. Nah, kembali nanti kita akan melakukan aktivitas di Jamboard. Kemudian, aktivitas yang kedua selama 10 menit adalah menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan dari peserta didik dan berbagai jenjang usianya. Kemudian yang ke-10 berikutnya 10 menit berikutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosi, mental dan dengan usia anak. Kemudian 15 menit berikutnya adalah analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Dan yang terakhir refleksi penutup dan foto bersama. Oke, ini adalah agenda kita pada pertemuan tatap muka kali ini. Nanti kita tadi start pukul 14:05, jadi nanti kita selesai pukul 15:35 menit. Oke, nah sebelum ada pertanyaan muncul, nah coba kakak-kakak bayangkan sekarang, nah pada saat kakak-kakak melakukan proses pembelajaran di lapangan ataupun di kelas, nah apakah pada saat kakak-kakak melakukan proses pembelajaran, suara fluid itu lebih banyak daripada suara kakak pada saat pembelajaran? Kemudian, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah dari guru PJOK atau one komando atau sistemnya adalah komando seperti itu. Nah, ini bisa kakak-kakak tanggapi bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Apa yang menandakannya? Nah, kira-kira setelah kakak-kakak membaca di LMS, kira-kira apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu? Dan apa yang menandakannya? Mungkin kakak-kakak ada yang ingin berpendapat mengenai pertanyaan ini? Boleh kakak-kakak raise hand atau tulis di kolom chat. Ayo kakak-kakak, ada yang mau berpendapat mengenai pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Dan apa yang menandakannya? Oke, Kak Dewo, yang pertama. Silakan. Izin mencoba menjawab kakak. Kalau untuk pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dalam praktiknya menurut saya peserta didik terlibat aktif dan dengan inisiatifnya terlibat melakukan praktik-praktik dalam pembelajaran PJOK secara sadar, tentu dengan inisiatifnya sendiri akan lebih baik. Terus apa yang menandakannya peserta didik terlibat aktif, bergerak secara aktif, mampu memberikan ide-ide saat pembelajaran tentang mungkin contohnya pilihan-pilihan latihan yang dapat mereka sesuaikan, mereka menemukan tipe-tipe atau cara-cara untuk melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan ide-ide mereka masing-masing. Seperti itu, kakak. Baik, terima kasih Kak Dewo. Jadi intinya yang Kak Dewo utarakan adalah peserta didik itu mampu mempraktikkan dan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Seperti ini kok. Kemudian Kak Novi, silakan Kak Novi. Selamat siang rekan-rekan, kakak-kakak semua. Saya ingin menjawab ya untuk praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa itu jadi lebih mengedepankan minat anak. Jadi seandainya kita menyediakan 2 atau 3 pembelajaran PJOK, anak-anak dipersilakan memilih, kalau kami ya di TK, memilih kegiatan tersebut yang mana mereka sukai dan kerjakan terlebih dahulu. Itu sih biasanya di TK, tidak hanya di PJOK, hampir keseluruhan pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novi. Nah, jadi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid itu adalah pembelajaran yang sudah mencakup ketiga hal tersebut, yaitu ada voice, choice, dan ownership dari peserta didik itu. Jadi peserta didik itu memiliki suara, kemudian pilihan, dan juga tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, yang menandakannya adalah peserta didik itu mampu terlibat aktif secara keseluruhan, tidak hanya sebagian peserta didik itu. Nah, jadi itu sudah menandakan bahwasannya pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik.
Nah, baik, terima kasih Kak Nopi. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah And we menurut know Kak. from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Kedengeran nggih Kakak? Apa tidak videonya Niki? Dengar semua kok, jelas. Oke, jadi yang disampaikan pakar tersebut adalah jadi peserta didik itu terlibat aktif dia nggih dalam suatu proses pembelajaran. Nah, jadi mungkin yang baru memulai Niki sangat sulit sekali dalam mendapatkan yang namanya student center learning ini. Jadi kita akan secara bertahap akan mulai mengarah kepada student center learning. Jadi kita tinggalkan yang yang teacher center learning. Jadi kita akan beralih ke student center learning. Oke, seperti itu ya kakak-kakak. Kira-kira pertemuan kita kali ini kita akan mengarah kepada student center learning. Nah, bagaimana upaya-upaya kita? Mari kita diskusikan di sini. Oke, nah ini ada aktivitas yang pertama. Kita akan melakukan aktivitas role play atau bermain peran. Nah, aktivitasnya adalah sebagai berikut. Nah, nanti kakak-kakak akan memahami, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita. Misalkan dalam satu proses pembelajaran. Nah, di sini ada nanti kakak-kakak akan memahami gerakan fundamental, mungkin gerakan dasar-dasar nanti akan ada videonya. Nanti silakan kakak-kakak mempraktekkan dari gerakan video tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran adalah peserta didik melakukan dan memahami gerakan koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Nah, jadi nanti peserta didik itu mengetahui efek apa saja yang ditimbulkan dari aktivitas yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nanti kakak-kakak akan menghitung denyut nadi awal dan juga denyut nadi akhir setelah melakukan latihan pada sesi kali ini. Kemudian penilaian, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Jadi kakak-kakak akan menilai efek sebelum dan juga setelah denyut nadi setelah menerima latihan. Kemudian menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas berikutnya adalah latihan gerak koordinasi. Nah, sekarang, nanti kakak-kakak akan dibagi dua orang. Nah, misalkan urut 1 dengan urut 2, dan 3 dan 4 dan seterusnya. Jadi ada 2 orang nanti dalam satu kelompok. Kemudian setiap peserta itu akan memilih gerakan sesuai dengan yang mereka inginkan. Nanti ada 5 model gerakan. Nanti silakan kakak-kakak memilih gerakan yang mana yang kakak-kakak sukai. Nanti sebelum melakukan gerakan, kakak-kakak akan menghitung denyut nadi awal selama 1 menit. Berapa jumlah denyut nadi kakak-kakak. Boleh dihitung dengan 10 detik, kemudian dikalikan dengan 6. Atau boleh selama 30 detik dikalikan dengan 2. Jadi berapa nanti total denyut nadi kakak sebelum melakukan latihan selama 1 menit. Nanti kakak-kakak tulis di dalam Google Sheet. Nanti yang kirim di kolom chat. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Nah, salah satu mempraktikkan dan yang lainnya itu akan mengamati gerakan yang dilakukan oleh kakak-kakak yang lainnya. Misalkan 2 orang, orang yang pertama melakukan, orang yang kedua mengamati. Nanti kakak-kakak analisis
gerakan yang dilakukan, apakah sudah benar atau apa yang kurang seperti itu. Kemudian kakak-kakak nanti akan menghitung denyut nadi awal dan juga denyut nadi akhir. Denyut nadi awal itu dihitung dengan sendirinya, kakak-kakak menilai sendiri denyut nadi awal kakak-kakak berapa, nanti kakak-kakak tuliskan, kemudian kakak-kakak melakukan gerakan selama 1,5 menit, kemudian nanti setelah selesai, kakak-kakak akan kembali menghitung denyut nadi kakak-kakak masing-masing, kemudian dituliskan di spreadsheet yang nanti akan di-share. Nah, nanti gerakan ini akan dilakukan secara berpasangan, nanti giliran melakukannya. Nah, ini contoh contoh tabelnya. Nama, kemudian gerakan yang dipilih, gerakan yang mana, dan denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Itu yang kakak-kakak nanti akan tulis. Dan juga umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh rekannya. Nanti kakak-kakak analisis gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Apakah sudah benar ataukah apa yang belum. Seperti ini, kok. Kemudian, nah ini gerakan yang pertama adalah gerakan kombinasi memungkuk dan menekuk. Kemudian gerakan 2 adalah jumping jack. Kemudian gerakan 3 lari di tempat. Gerakan 4 silang tangan menyentuh kaki. Dan gerakan 5 adalah loncat di tempat. Nanti kakak-kakak boleh memilih salah satu gerakan ini dilakukan selama 1,5 menit atau 1 menit 30 detik. Kemudian sebelum kakak-kakak melakukan, kakak-kakak menghitung denyut nadi awal sebelum kakak-kakak melakukan latihan ini. Nah, setelah melakukan latihan, baru nanti kakak-kakak akan menghitung kembali denyut nadi akhir yang akan kakak-kakak lakukan. Nah, ini adalah gerakannya. Oke, coba disimak. Silakan nanti kakak-kakak pilih yang mana kira-kira yang kakak-kakak inginkan gerakannya. Niki dipilih. Oke, sembari itu yang mengirimkan link untuk mengisi Google Sheet-nya. Oke, silakan dicek di kolom chat. Sudah terdapat Google Sheet. Nah, ini adalah gerakannya. Sudah bisa terlihat gerakannya. Kemudian Kak Suratno berpasangan dengan Kak Haryati. Kemudian Kak Meda berpasangan dengan Kak Dewo. Kemudian Kak Widyatmika berpasangan dengan Kak Komang Widya Mahadika. Kemudian Kak Yastini berpasangan dengan Kak Agus Santika. Kemudian Kak Ayunovi berpasangan dengan Kak Rai. Kemudian Kak Gusniarto berpasangan dengan Kak Heru. Kak Yohanes berpasangan dengan Kak Diah atau dengan Kak Rina. Boleh Niki bertiga karena Kak Diah masih ada keperluan. Oke, kakak-kakak boleh memilih gerakan yang mana sudah bisa mulai dikerjakan di spreadsheet-nya Niki. Yang belum paham boleh bertanya kakak-kakak, boleh ditanyakan. Yang belum paham. Oke, Kak Ayunopi. Silakan, Kak. Berarti Niki kegiatannya hitung dulu ya? Ya, Apa namanya? denyut nadi. Hitung dulu nadinya sama 1 menit kan gitu. Habis itu baru dicatat di kolom spreadsheet-nya. Kemudian baru kita ngelakuin gerakan kan gitu jadinya ya? Ya, benar. Nah, nanti untuk melakukan gerakannya silakan kakak-kakak on kamera biar bisa terlihat semua badannya atau biar bisa semua terlihat keseluruhan anggota tubuhnya. Biar bisa temannya mengkoreksi nanti gerakan yang dilakukan agar nanti bisa dianalisis gerakannya sudah benar atau tidak. Silakan rapikan dulu kameranya. Silakan pilih gerakan yang mana yang ingin kakak-kakak lakukan. Oke, kakak-kakak silakan siap-siap nggih. Ini waktunya adalah 30 menit kita di aktivitas 1 ini. Jadi nanti kita akan berakhir mungkin di 14.50. Oke, kakak-kakak silakan di 5 menit pertama
kakak-kakak menuju ke spreadsheet. Silakan kakak-kakak di sana memilih gerakan nomor mana yang kakak-kakak inginkan. Kemudian kakak-kakak menghitung denyut nadi awal. Nah, kira-kira ada yang belum bisa nih menghitung denyut nadi awal? Kayaknya sudah bisa nih semua guru olahraga. Bisa menggunakan di di lehernya nih, di bawahnya, atau bisa di pergelangan tangannya. Bisa dihitung. Kak, untuk denyut nadi izin bertanya, Kak. Sekarang bisa kita hitung duluan? Oke, bisa Sendiri-sendiri? Kak, langsung. Ya, sendiri-sendiri kakak-kakak menghitung sendiri-sendiri denyut nadinya. Kak Rina berpasangan dengan Sudah 68. Kak Yohanes. Ya, silakan Kak Yo. Kalau sudah bisa Siap. ditulis. Ya, oke nih Kak Yohanes Sudah. sudah. Oke, gerakan yang dipilih adalah gerakan 2, Kak Yohanes. Nomor Gerakan 2 2. jumping jack ya. Wih, mantap nih. Ya. Gerakan jumping jack nih. Atlet. Wih, atlet, Siap. mantap. Oke, ditunggu Kak, ditunggu yang lain biar semua dulu menulis denyut nadi awalnya, berarti sudah siap kita melakukan gerakannya Niki. Permisi Kak Munat yang baru Niki di ruangan baru dengar. Oke. Nggih, Kak Komang Yastini, boleh nanti dipilih apa namanya? Sudah masuk di gini nggak? Di spreadsheet ada di kolom chat Kak Komang? Oh, nggih yang chat dulu. Nanti Kak Komang memilih gerakan yang mana yang kira-kira Kak Komang ingin lakukan. Nanti gerakan mohon ini izin Kak bisa Muna karena yang ganti Nggih. laptop Niki chatnya belum Oh, ada, chatnya, tolong nggih. dikirim ulang. Nggih. Iya, mungkin yang kirim. Ya, sudah? 1,5 menit Kak ya? Ya, tunggu dulu Kak Yo, tunggu dulu. Nanti kalau sudah baru kita akan melakukan. Sudah ketemu pasangannya Kak Yo nggih? Kak Widya, Kak Rina. Oke, Kak Heru sudah, gerakan 2 juga. Wih, sama nih atlet. Gerakan 2 jumping jack 90 detik ini di awalnya. Kak Nopi ini tinggi lumayan, 100 dia. Mungkin ada aktivitas. Kak Nopi ada aktivitas sebelumnya nggih? Baru habis ngisi data sih, Pak. Oh, ya, nggih benar. Denyut nadi awalnya 100. Kak Gusniarto 78. Kak Widya Mardika 66. Kak Dewo 84. Gerakan 4 niki yang dipilih. Gerakan 4. Oh ya. Oke, silakan langsung dipilih nih gerakannya. Kak Komang Yastini gerakan 2 ya dipilih, yang jumping jack berarti. Kak Agus Santika juga jumping jack gerakan 2, Kak Nopi gerakan 3. Gerakan 3. Gerakan 3 lari di tempat. Oke, aman. Kak Rai gerakan 2. Semua niki gerakan 2. Jumping jack semua. Kak Rina gerakan 1. Oke, siapa niki yang bertanya? Oke, Kak Nopi, silakan Kak Nopi. Terkait dengan hitungan itu kan di layar tuh ada lakukan gerakan menggunakan hitungan 2x8 dengan intensitas moderate. Maksudnya gimana? Ya. Yang intensitas yang sedang nih Kak. Nanti kita pakai waktu saja. Waktunya 1,5 menit. Ini kita hitungannya diabaikan. Karena intensitas yang dilakukan adalah moderate. Jadi tidak slow. Jadi sedang-sedang saja. Tidak di high, jadi yang di tengah-tengah. Intensitasnya. Seperti yang dilakukan di video ini. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Seperti itu. Jadi sedang-sedang saja. Oke, Kak Nopi. Kak Nopi. Kak Rai sama Kak Nopi. Sudah ada ya di sini? Langsung dilihat di spreadsheet-nya nih ke. Ada namanya nomor 1 sama nomor 2, nomor 3 sama nomor 4, nomor 5 sama nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, niki Kak Yo dengan Kak Rina nggih. 13 sama 15. Nanti
Oke, tinggal Kak Suratno aja berarti yang belum masih mengajar kayaknya. Kak Rina. Kak Rina. Oke, bisa kita mulai Kakak-kakak. Silakan Kakak-kakak aktifkan dulu kameranya. Nah, yang melakukan yang pertama adalah Kak Suratno, kemudian Kak Meda, Kak Widiat Mika, kemudian Kak Yastini, Kak Ayu Novi, Kak Gusniarto, dan Kak Yohanes. Itu yang melakukan yang pertama. Kemudian pasangannya yang mencatat, Kak Haryati mencatat gerakan Kak Suratno. Kemudian Kak Dewa Putra Kisawa mencatat gerakan menganalisis gerakan Kak Meda. Kemudian Kak Widiat Mika menganalisis gerakan Kak Widiat Mika. Kak Agus Santika menganalisis gerakan Kak Yastini. Kemudian Kak Rai Putra Wibawa menganalisis gerakan Kak Ayu Novi. Kemudian Kak Heru menganalisis gerakan Kak Gusniarto. Kemudian Kak Rina menganalisis gerakan Kak Yohanes. Nanti silakan kakak-kakak tulis atau umpan baliknya di belakang kolomnya. Misalkan Kak Haryati itu tulis di kolom Kak Suratno. Gerakannya apa yang perlu diperbaiki. Seperti itu, apa sudah baik gerakannya atau tidak. Oke. Oke, siap kakak-kakak? Oke, Kak Dewo, silakan Kak Dewo. Izin bertanya Kak, ini saya nggak bisa ngelihat Kak Meda di mana ya? Kak Meda, oh masih ini kayaknya. Kalau nggak bisa terlihat berarti dia lagi ada keperluan kayaknya Kak Meda. Kak Suratno saya di sini. Oh ini Kak Suratno juga. Mr. Kesawa datang ke ruanganku, Mr. Kesawa. Jauh Kak. Kak Suratno juga nggak ada, gimana Kak? Nih nggak apa-apa. Nanti mau dikosongkan. Kak Rina udah bisa lihat saya. Kak Rina gimana? Sudah bisa dimulai? Mohon izin Kak Muna, saya yang melakukan gitu, soalnya tadi saya baru gini gabung. Coba saya cek dulu. Kak Yastini, Kak Yastini melakukan, kemudian Kak Agus Santiko nanti menganalisis gerakan yang dilakukan oleh Kak Yastini. Oke, berikutnya Kak berapa kali dilakukan? Selama 1,5 menit Kak. Selama 1,5 menit. Nanti yang hitung waktunya, nanti mulai dan berakhirnya yang hitung. Oke, Kak Ayu. Mau menanyakan, kebetulan kan yang kalau lari di tempat itu kan kakinya gitu. Kakinya. Ini ya. Kan di atas meja laptopnya, gimana ngelihat kaki? Diturunkan Kak, atau boleh dicari ke tempat yang lain. Dicari ke tempat yang bisa terlihat badannya. Lebih rendah. Kak Yo, boleh yang boleh. Lebih rendah berarti ya. Ya, boleh. Oke, saya coba dulu ya. Di setup dulu kameranya. Kakinya nggak kelihatan. Coba. Oke, saya setup. Di setup dulu. Nah ini bisa nggak kelihatan teman-temannya nih? Agak jauhin dikit Pak. Ya, coba diatur dulu. Perutnya kelihatan nggak? Berarti gerakan kita sama ya Kak ya? Oke, silahkan cari posisi dulu kakak-kakak. Oke, siap-siap yang melakukan. Kak Suratno masih sibuk. Kemudian menanyakan. Kalau seandainya kepalanya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak bisa, kalau meja lebih pendek lagi. Nggak apa-apa. Yang melakukan yang pertama Kak Suratno. Ya, Kak Suratno, kemudian Kak Meda, Kak Widiat Mika, Kak Yastini, Kak Ayu Novi, Kak Gusniarto, Kak Yohanes Slamet. Oke, siap. Yang hitung ya. Selama 1,5 menit. Oke, persiapan. Siap. Prit, mulai. Oke, yang lainnya silakan dianalisis. Santai saja gerakannya. Wih, Kak Widiat Mika.
Mantap. Kak Yo, atlet. Kak Meda, Kak Gusniarto. Oke. Kak Novi, ya lari-lari. Oke, 26 detik, 30 detik. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah semua, silahkan dianalisis nggih. Oke, 30 menit lagi, 30 detik lagi. Ayo. Kak Widiat Mika. Wih, kencang niki. Ingat, nanti setelah melakukan gerakan ini langsung dicek denyut nadi akhirnya. Masih lagi 15 detik. 16, 17, 18. Siap-siap. Masih 3, 2, 1, stop. Oke, stop. Silakan hitung langsung denyut nadinya, Kak. Langsung ambil denyut nadinya, dihitung denyut nadinya. Denyut nadi, ya, silakan dihitung. Silakan dihitung, Kak Meda. Denyut nadinya langsung silakan dihitung selama 1 menit. Nanti kalau sudah, silakan langsung ditulis di spreadsheet-nya. Kakak-kakak yang menganalisis boleh langsung ditulis umpan baliknya di belakang namanya. Di belakang nama kakak-kakak yang dianalisis. Misalkan Kak Dewo, langsung tulis di belakang nama Kak Ayu Meda. Boleh ditulis gerakan apa yang masih kurang atau apa yang bisa dianalisis di sana. Oke, yang sudah selesai menghitung denyut nadi, silakan langsung ditulis berapa denyut nadi akhirnya. Oke, Kak Gusniarto 96, bagus sekali niki. Atlet Kak Yo, wih mantap. Lonjakannya 124. Kak, umpan baliknya itu diisi di kolom pasangannya ya? Ya, di kolom pasangannya yang dianalisis. Silakan di sana. Oke, Kak Meda sudah diisi oleh Kak Dewo. Kak Yastini 99. Oke, masih. Wih, mantap. Stabil. Kak Meda, wih 123. Kak Yo. Kak Meda. 2, 4. Oke, berarti sudah semua. 1, 2, 3, 4. Oh, ini belum Kak Widiat Mika. Ayo, Kak. Kak Widiat Mika. Dan kakak-kakak yang menganalisis boleh langsung ditulis di sana. Di kolom. Kasih waktu 3 menit nih. Boleh. Kakak-kakak yang menganalisis, yang kasih waktu 3 menit untuk melakukan analisis kepada temannya yang melakukan gerakan. Kak Widiat Mika belum tertulis. Berapa denyut nadi akhirnya Kak Widiat Mika? Silakan tulis langsung. Oke. Oke. Kak Yo, Kak Rina.
Silakan, boleh ditulis analisisnya. Kemudian Kak Widya Mahadika. Saya sudah Kak ke Kak Yohanes kan ya? Ya, benar. Kan ya? Ya. Video yang tadi Belum muncul Kak Wirina. Udah. Oke, Kak Widyatmika. Wah, mantap nih, nggak terlalu tinggi. Mohon maaf Kak, masih meraba-raba mana komentarnya. Ya. Nadinya hilang. Oke, lagi 30 detik untuk menganalisis. Sudah semua berarti? Oh, sudah semua ya. Oke, kita lanjut ke teman berikutnya. Nah, yang melakukan gerakan sekarang adalah Kak Haryati, kemudian Kak Dewo, kemudian Kak Widya Mahadika, kemudian Kak Agus Santika, Kak Rai, kemudian Kak Heru, dan Kak Rina. Itu yang melakukan gerakan. Kemudian yang menganalisis adalah Kak Suratno, menganalisis gerakan Kak Haryati, kemudian Kak Meda, menganalisis gerakan Kak Dewo Kisawa, kemudian Kak Widyatmika, menganalisis gerakan Kak Widya Mahadika, kemudian Kak Yastini, menganalisis gerakan Kak Agus Santika, kemudian Kak Ayu Novi, menganalisis gerakan Kak Putra Wibawa, Kak Rai. Kemudian Kak Gusniarta menganalisis gerakan Kak Heru. Kemudian Kak Yohanes menganalisis gerakan Kak Rina. Oke? Maaf Kak, Kak Santika mana ya? Kak Santika, Kak Agus Santika. Masih sibuk nih? Kak Suyatno, nah ada gimana itu? Siapa yang menganalisis saya? Kak Suratno, bisa? Ya, Kak Suratnonya nggak ada? Oh, nggak apa-apa. Nanti yang ini usahakan. Oke, siap? Oh, Kak Nopi, Kak Rai belum muncul. Oke, Kak Rai masih. Udah jogging dia Kak Rai ini. Kak Agus Santika. Oke, siap. Oh, dimatikan lagi. Kak Agus Santika mati kameranya. Oke, yuk siap. 1, 2, 3, mulai. Ya. Satu menit 30 detik. Wih, Kak Ngurah Haryati, mantap. Widya Mahadika. Oke. Kak Kisawa. Kak Agus Santika, Kak Rai. Langsung kena. Kak Rina, Kak Heru. Oke. Waktunya baru 55 detik. Tinggal 30 detik lagi. Ayo. Kak Rai Putra. Wih. Si klip-klip dia. Kameranya disco. Semangat. Lagi 8 detik. 3, 2, 1, stop. Oke, silakan hitung denyut nadinya, Kak. Oke, siap Kak Gusniarto. Langsung dicek 1 menit denyut nadi latihannya. Oke, kakak-kakak yang menganalisis boleh langsung ditulis di kolom yang sudah disediakan. Silakan analisis.
rekannya yang telah melakukan. Oke, waktunya lagi 2,5 menit menganalisis dan juga langsung ditulis di sana. Bagi yang telah melakukan, silakan langsung ditulis di kolom denyut nadi akhir. Kak Heru. Mana Kak Heru dia nih? Oh, oke. Saya menulis. Kak Haryati, bisa langsung ditulis denyut nadinya Kak Haryati? Siapa nih? Kak Heru 128. Kayak Inopi, oke, nggak terlalu. Oke. Kalau sudah selesai bisa langsung di enter biar muncul di kolom chatnya. Ini gerak denyut nadinya sudah semua. Oke. Sudah semua ya. Oke. Oke, kakak-kakak. Yang pertama Niki, Kak Meda. Silakan Kak Meda bisa disampaikan berapa pendapatnya mengenai gerakannya Kak Isawo. Kak Meda boleh. Baik, terima kasih waktunya. Tadi saya memilih gerakan 4. Nah, di sini kebetulan saya tidak pernah olahraga, jadi merasa ngos-ngosan. Dan saya tidak mengetahui cara gerakan yang benar. Sebenarnya seperti apa. Tadi saya membaca komen-komennya Mr. Kesawa itu, kepala itu harus melihat kaki. Oke. Nah, seperti yang saya baca, pengetahuan saya yang saya baca, karena saya bukan guru PJOK, jadi kepala itu tidak boleh menunduk ke bawah, karena katanya itu darah akan ke kepala. Apakah benar seperti itu? Mungkin mohon Gerakan 4, gerakan yang silang itu nggak ke bawah? Itu tangan, kepala itu harus nunduk lihat ke kaki, mata kaki, atau bagaimana sebenarnya aturan yang benar dalam permainan ini? Terima kasih. Oke, jadi gerakannya itu sejajar sebenarnya, sejajar dengan gerakan punggungnya. Tidak sampai ke bawah dia gerakannya, tidak sampai ke pas melakukan di awal membungkuk, posisi kepala dan juga punggung itu sejajar, kemudian pas melakukan baru tangannya hanya tangan yang menyilang di bawah. Tangannya yang menyilang di bawah. Jadi berarti posisi kepala itu tidak usah melihat sejajar dengan punggungnya, biar tidak lebih rendah dari sejajar, dia masih posisinya sejajar dengan punggung. Jadi tidak condong ke bawah. Oke. Baik, terima kasih. Nah, lagi satu. Untuk biasanya menghitung itu kan saya dengar kan 1, 2, 3, 4 sampai 8. Apakah itu memang aturannya sampai 8
atau boleh menghitung itu 1 sampai 10? Ya, sebenarnya kalau menghitung untuk pemanasan itu boleh sampai 10. Itu apa namanya? 8 sampai 10 hitungan itu biar otot-ototnya itu terasa dia. Apa namanya? Kalau terlalu cepat dia hanya seperti gerakan 1 2 3 terlalu cepat itu belum bereaksi di otot, belum bereaksi di apa namanya? Di otot yang mau dilatih, belum bereaksi di sana sudah selesai seperti itu. Jadi waktu ideal oleh peneliti itu 8 sampai 10 detik hitungan seperti itu. Jadi baru bisa apa namanya? Kontraksi itu terjadi seperti itu. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama juga. Seperti itu. Itu yang waktu idealnya 8 sampai 10 detik. Boleh nanti kakak-kakak sesuaikan, boleh menggunakan 8 hitungan, boleh 10 hitungan. Boleh. Itu terserah. Oke. Oke, Kak Meda. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau menghitung itu tidak ada aturannya, Kamu Naya. Tidak ada aturan yang baku. Karena dulu waktu saya ingat di sekolah itu kan 1 2 3 4 8 lagi 2 2 3 4. Ya, Nah, boleh seperti itu atau boleh lagi 1 2 sampai 10 gitu ya. Berarti tidak ada aturan yang mengikat seperti itu ya, Kamu Naya. ya, divariasikan saja. Iya, terima kasih. Itu Ada yang saja. namanya gerakan statis dan juga gerakan dinamisnya, Kak. Nanti kalau gerakan statisnya itu bisa hitungannya 8 sampai 10 detik. Kalau misalkan gerakan dinamisnya bisa 2 kali 8 hitungan. 1 sampai apa namanya? 1 1 2 2 gitu boleh. 2 kali 8 jadi hitungannya. Oke, lanjut. Kak Kisawo. Kak Dewo, silakan Kak Dewo pendapatnya mengenai gerakannya sendiri dan juga gerakan dari Kak Meda, dari juga denyut nadi awal dan juga denyut nadi akhirnya. Bisa dianalisis. Oke, untuk gerakannya kakak lumayan ini karena belum pemanasan, langsung melakukan gerakan. Jadi ada sedikit beberapa tulang yang gini ya. Untuk Kak Meda sendiri gerakannya sudah sangat baik, cuman saya kasih masukan tadi itu untuk menghindari cederanya, karena tadi terlihat memang kepalanya tidak turun, tidak mengikuti badan, maksudnya biar seirama itu pada saat tangannya menyentuh kaki yang berlawanan, badannya itu ikut dia agar tidak terjadi hanya tangannya aja, jadi badannya itu seakan menahan tangannya seperti itu, Kak. Itu saja sih. Luar biasa sekali Kak Dewo analisisnya. Sudah sampai di sana analisisnya yang dilakukan. Oke, terima kasih. Lanjut dengan Kak Widiatmika. Boleh. Silakan Kak Widiatmika dianalisis apa namanya? Analisis gerakan Kak Widya Mahadika tadi. Jadi untuk gerakan Pak Widya tadi dari awal pelaksanaan itu sudah sangat maksimal dalam kategori mengenai peningkatan juga hampir 30 detik ya atau 30 denyut nadi yang naik ketika dari aturan awal atau ukuran denyut nadi awal sebelum ada aktivitas selama 1,5 menit nih ya. Nah, itu yang bisa yang sampaikan Pak. Baik, terima kasih Kak Widiatmika atas analisis yang telah dilakukan. Jadi gerakan yang sudah dilakukan itu sudah sangat baik. Oke, lanjut Kak Widya Mahardika. Boleh di on mic-nya. Oke. Izin Kak Muna. Ya. Gerakan yang dilakukan oleh Kakak Widiatmika sudah sangat bagus ya, sudah sangat eksplosif, sangat bersemangat nih Kak. Ya. Cuma kendalanya nih Kak, gerakannya tidak sesuai dengan tugas yang diberikan nih Kak. Oh mungkin dia keliru nih di gerakannya nomornya. Terlihat juga dari peningkatan detak jantungnya yang sudah naik nih Kak. Berarti gerakan yang dilakukan sudah sungguh-sungguh berarti. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Widya Mahadika. Oke, jadi sudah menganalisis juga denyut nadi dari denyut nadi awal ke denyut nadi akhir itu lonjakannya sudah standar, sudah bagus. Jadi gerakan yang dilakukan sudah sesuai, sudah bersungguh-sungguh.
Oke, kita lanjut Kak Yastini. Silakan Kak Yastini berikan tanggapannya terhadap Kak Agus Santika. Terima kasih Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, gerakannya Kak Santika sudah bagus dari awal sampai akhir, stabil. Kemudian bersemangat, pokoknya mantap deh. Kemudian jenis latihan ini, kenapa saya harus milih latihan ini? Karena jumping jack ini adalah melatih di samping jantung, paru-paru juga otot. Nah, kemudian tadi mungkin gerakan saya karena saya sudah umur, mungkin karena waktu 1,5 menit cukup panjang, jadi tidak bisa stabil seperti anak muda. Terima kasih. Terima kasih Kak Komang Yastini. Baik, sudah ikut melakukan gerakan tadi dan juga sudah melakukan analisis terhadap Kak Agus Santika. Terima kasih. Kemudian lanjut Kak Agus Santika, silakan diberikan komentar terhadap gerakan Kak Komang Yastini. Oke, Kak Agus Santika. Oke. Ya, terima kasih Kak Muna. Izinkan untuk memberikan analisis tentang Kak Komang Yastini. Ya, seperti tadi yang sudah saya buat juga di spreadsheet, di mana gerakannya sangat energik dan seiring waktu gerakannya itu melambat mungkin karena kelelahan, tapi yang saya salutin walaupun dari segi umur tadi sangat semangat gerakannya. Jadi mantap buat Kak Komang. Oke, terima kasih Kak Gus. Jadi umur hanyalah angka nggih Kak Komang. Umur hanyalah angka. Asik. Terima kasih atas supportnya. Ya, mantap Kak Komang Yastini. Luar biasa sekali Niki. Oke, lanjut Kak Ayu Nopi, berikan tanggapannya kepada Kak Rai. Kak Ayu Novi, oke Kak Ayu. Untuk Pak Kak Rai tadi saya melihat kameranya kedip-kedip Pak. Jadi gerakannya sudah bagus sebenarnya, tapi itu yang lihat kalau gerak klip nih jadi agak terganggu kan Kenten. Sudah maksimal nih gerakannya sudah di kepala semuanya sudah gitu, sudah oke menurut saya gitu, sudah sungguh-sungguh lah melakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ayu. Kak Novi. Jadi tadi ada kendala teknis adalah hal yang wajar nih, kembali ke aturan kelas kita. Oke, nggak apa-apa, Kak Putra. Oke, lanjut Kak Putra Wibawa. Berikan tanggapannya kepada Kak Novi. Oh, iya benar klip-klip. Belum on cam nggih? Belum gini nggih? Mikrofonnya belum masuk kayaknya. Suaranya belum terdengar. Kan gitu jadinya. Mungkin karena jack-nya dimasukkan. Mungkin enggak perlu enggak perlu headset. Langsung dimasukkan mantan, bisa kayaknya. Karena Oke, siap Kak Santika, Kak Agus. Aduh. Saya nge-freeze ya? Nggak ada sinyal. Muna, nasib saya bagaimana? Nge-freeze tidak ada. Oh ya, kayaknya tiang sinyalnya yang gini, yang kurang. Sama Kak Rai mungkin. Oke, kita lanjut dulu Kak Rai. Kak Gusniarto. Sama Kak Heru. Kak Gusniarto. Masih aman? Oke, Kak Gusniarto silakan. Komentarnya
terhadap gerakan. Baik, Tiang sampaikan. Untuk gerakan Tiang pilih jumping jam selain meningkatkan kebugaran, bisa juga tujuan utamanya mengecilin perut ya. Kemudian untuk denyut nadi ya mungkin gerakannya menambah nambah dari sebelumnya, karena di sini lumayan ramai dan jadi banyak yang heran kenapa Tiang kecok-kecok di sini di ruang guru ya. Nah, seperti itu. Denyut nadinya juga ikut bertambah kan. Ya. Kemudian untuk gerakannya Kak Heru sangat semangat. 30 detik awal sangat semangat, berikutnya ya menyesuaikan sampai waktu di 1:30 detik. Ya itu aja yang Tiang bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Gusniarto sudah menganalisis gerakan dari Kak Heru. Lanjut Kak Heru. Baik, terima kasih Kak Muna atas kesempatannya. Tadi Kak Putu Gusniarta ya. Baik. Jadi dalam bisa dibilang gerakan jumping jack ini lumayan gerakan yang berat ya kalau dibilang ya, karena melakukan lompatan berulang-ulang 1,5 menit gitu. Bisa bilang gerakan yang cukup berat lah gitu. Nah tadi saya sudah melihat gerakan dari Kak Putu Gusniarta, itu gerakannya ada beberapa dikatakan ya masih kurang sempurna. Seperti pada saat melompat tangan harusnya lurus biasanya kan kalau jumping jack gitu ya, lurus tangannya ketika menekukkan tangannya harus lurus. Nah tapi posisi tangannya masih dalam keadaan bengkok lah, tidak sempurna. Nah tapi kalau dilihat dari denyut nadi awal dengan denyut nadi akhir, dapat dikatakan bahwa Kak Putu Gusniarta ini kebugaran jasmaninya cukup bagus. Seperti itu Kak. Ya itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Kak Heru. Ya mungkin karena keterbatasan tempat, jadi Kak Gusniarto mungkin tidak terlalu bagus gerakan dari latihan yang dilakukan tadi. Dan juga kebugaran yang dilakukan peningkatan kebugarannya juga sudah masih terjaga Kak Gusniarto. Jadi terlihat dari denyut nadi awal dan denyut nadi akhir tidak terlalu naik lonjakannya. Oke, terima kasih banyak Kak Heru atas analisisnya. Kemudian lanjut Kak Selamat Kak Yo. Kak Yohanes. Oke, terima kasih. Iya, siap. Untuk gerakannya Kak Rina tadi, wih, luar biasa, bagus sekali. Kemudian badannya sangat lentur, kayaknya pesenam dah itu. Badannya sangat lentur, bagus sekali. Kemudian kecepatannya stabil, tidak cepat, juga tidak lambat. Tapi memang harusnya seperti itu, karena tanpa diawali pemanasan. Kalau tanpa pemanasan kemudian cepat-cepat itu juga mengandung resiko. Termasuk saya tadi jumping jack juga gitu, mau cepat karena tidak pemanasan apalagi gerakannya kan cukup berat. Biasanya saya skipping itu harus pemanasan dulu walaupun double step. Makanya tadi agak cepat sedikit, kemudian nadinya kan ya lumayan naik lah karena gerakannya agak berat. Itu sih dari saya. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak Yohanes atas analisis yang telah dilakukan. Oke, mantap. Lanjut Kak Rina. Oke, untuk Kak Yo tadi juga sama sih, gerakannya mantap banget dari awal sampai akhir, kecepatannya konstan. Biasanya kan kalau jumping jacks itu di awal-awal semangat, begitu ke belakang-belakang melambat gitu biasanya ya. Tapi tadi setuju sama Kak Yo karena kita nggak ada pemanasan, bahkan saya pun tidak menggunakan baju yang proper ya, makanya saya hanya memilih gerakan 4 yang kira-kira bisa saya lakukan dengan baju saya ini gitu. Tapi tadi untuk Kak Yo, gerakannya konstan walaupun mungkin lebih senior daripada saya, tapi gerakannya mantap banget. Itu aja sih Kak Muna, terima kasih. Oke, mantap sekali Kak Rina, Kak Yo, dan kakak-kakak yang lainnya. Oke, jadi itu tadi kita telah melakukan gerakan role play atau bermain peran. Nah, jadi kita telah melewati aktivitas menghitung denyut nadi, semua kakak sudah melakukan, kemudian sudah bergantian melakukan gerakan, kemudian juga sudah melakukan analisis terhadap gerakan yang telah dilakukan oleh teman-temannya atau yang sudah melakukan. Oke, ini juga sudah kita lewati, efek dari latihan juga sudah, kemudian ini juga sudah kita bisa lewati. Kemudian
Dilanjutkan dengan, nah di sini ada kakak diminta untuk mengerjakan aktivitas di Jamboard Figma. Kembali ini di Jamboard yang kemarin agak ribet itu. Coba sekarang kita cobakan kembali. Nah, di sini ada aktivitas, silakan selama 5 menit. Nah, linknya sudah saya share di kolom chat, bisa dikerjakan di 1.3 selama 5 menit. Di Figma-nya itu lakukan sebuah refleksi pengalaman yang telah kakak-kakak lakukan. Boleh selama 5 menit. Silakan nanti di zoom dulu. Nah ini di zoom dulu. Setelah di zoom baru kakak-kakak mengambil sticky note. Sticky note di drag kemudian ditaruh. Langsung saja diketik. Nah seperti itu diketik jawabannya. Oke. Ingat di zoom menggunakan ini. Tanda tanda panah ini boleh digunakan. Oke Kak Novi. Silakan Kak Novi. Mohon izin Kak, itu saya dapat request akses untuk Figma-nya. Nggak bisa ya? Enggak. Tiang juga nggak bisa, Pak. Tiang juga nggak. Oke. Coba. Request access. Oh, request access ya? Oke. Sama nggak bisa. Oke, Kak. Request. Belum dibuka gininya, responnya, Pak. Anyone? Oke. Ya, sudah. Ya, sudah. Coba, Kak. Oke. Sudah bisa nggih? Oke, sudah. Oke, silakan 5 menit. Kita punya waktu untuk mengerjakan refleksi di Figma. Iya. Link Figma-nya mana Kak ya? Saya tadi gini soalnya ya nggak connect tadi. Ya, keluar tadi. Ya, sudah saya share di kolom chat. Ayo mulai. Kak, maaf baru bergabung tapi punya saya kok kecil banget Kak, nggak bisa digedein. Ya, gimana Kak? Bisa di zoom? Ini kecil banget, nggak bisa digedein. Ya, pakai HP-nya Kak. Enggak, ini udah pakai laptop. Oh, pakai laptop. Di ada ini, ada di kanan pojok kanan bawah itu ada zoom in zoom out di sana. Bisa digunakan toolsnya, ya zoom in zoom out. Atau bisa dipakai trackpad-nya nih ke di zoom dulu, kemudian di zoom in atau zoom out di trackpad-nya bisa. Ini Kak Rina sudah terbiasa kayaknya Kak Rina nih menggunakan Figma. Kak Widya Mahardika. Tiang yang belum biasa. Yang belum biasa. Gak apa-apa Kak Komang. Nanti sambil belajar. Kak Widya Mahardika. Di luar box dia nih. Oke, nggak apa-apa. Boleh di luar box dulu ditulis, nanti ditaruh di dalam boxnya.
Kak Kisawo juga sudah terbiasa menggunakan. Pertanyaannya tadi, Kak. Ada Kak, langsung di Pigmanya nih Kak, ada pertanyaan? Ada 3 pertanyaan. Menurut kakak-kakak, aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik? Apa tidak? Gitu. Kenapa? Kemudian, apa ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Dan yang ketiga, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Pak Yunovi sudah sampai di peran guru dan fasilitator. Pak Yohanes sudah mulai mencoba. Wih, coba ngeblok. Kak Novi. Oh, banyak yang buat di luar gini nih, di luar boxnya. Kak dia di bawah dia, oke. Muna mau tanya, berarti peran gurunya boleh diisi langsung ya? Ya, boleh Kak. Langsung di sini boleh Ya, Kak? langsung di semua ditulis. Langsung di sini. Ya, langsung. Pertanyaannya di sini nggak kelihatan Kak. Oh ya, di atas dia, Kak Mega. Ini saya arahkan dia ke atas. Oh, iya. Sudah saya geser dia ke atas. Ada di sana 1.3 refleksi Mungkin ini kurang kecil ya, Bu. pengalaman aktivitas. Kak Yo, berikan dulu. Ini saya kerjainnya di luar ya. Ya, sudah saya taruh di dalam kolom. Oke kakak-kakak, karena waktu kita sudah selesai, jadi kita bisa cukupkan dulu aktivitas di sini. Kita lanjut dulu aktivitas. Oh, Kak Widyatmika nggih, baru pertama. Nanti ini ada sticky note Kak Widyatmika, sticky note di drag dia ke dalam. Baru bisa mengerjakan. Di bawah sini, di toolbar di bawah ini ada pilihan sticky note, ada maker, kemudian ada Eclipse dan sebagainya. Kakak pilih sticky note saja untuk mempermudah. Sticky note di bawah. Oke kakak-kakak, kita cukupkan ya yang di Pigmanya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah proses pembelajaran, proses tatap muka pada siang hari ini selesai. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Ya. Oke.
Oke kakak-kakak, kita lanjut di Meet-nya, di tab Meet. Sudah semua di tab Meet kakak-kakak? Kita lanjutkan dulu nih. Oke, boleh di stop yang di Figma-nya. Oke, aktivitas di Figma kita stop dulu. Kita lanjut di aktivitas tatap maya. Oke. Sudah semua. Nah, ini What's sudah cuplikan important video. here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at, so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke kakak, jadi di sini pengambilan keputusan bersama peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak jika ingin meningkatkan suatu proses pembelajaran yang mana yang ingin kakak-kakak tingkatkan, nah jadi kakak-kakak itu mengambil atau mengkoridor peserta didiknya, jangan sepenuhnya memberikan peserta didik itu kendali seperti itu. Bahwasanya kakak-kakak itu sebagai guru tidak memiliki kendali terhadap sebuah proses pembelajaran, bukan seperti itu maksud dari program yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kakak-kakak tetap memiliki peran untuk mengendalikan peserta didik itu di sebuah koridor yang mana kakak-kakak ingin tingkatkan seperti itu. Namun dalam proses peningkatan yang ingin kakak-kakak lakukan, kakak-kakak memberikan ruang kepada peserta didik itu bahwasanya mereka memiliki pilihan, kemudian memiliki suara di sana dan memiliki yang namanya ownership. Jadi jika ketiga elemen itu bisa kakak-kakak koordinir dengan baik, maka proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik itu akan bisa kita laksanakan seperti itu. Jadi yang menentukan peserta didik itu bisa berpusat kepada peserta didik, yaitu kakak-kakak mampu mengaktifkan seluruh peserta didik itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Seperti itu. Dan juga ingat, kendali itu tidak sepenuhnya berada di peserta didik. Jadi kakak-kakak masih memiliki kendali atau masih memiliki koridor di sana. Ada batasan-batasan yang mana yang seharusnya peserta didik itu dilakukan. Jangan sampai meluas atau melenceng dari tujuan pembelajaran yang ingin kakak-kakak capai seperti itu. Oke, di sini ada peran guru dan juga peran peserta didik. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, kemudian peserta didik itu yang lebih berperan aktif dari proses pembelajaran. Kemudian merancang, kakak-kakak yang merancang pembelajaran, kemudian peserta didik itu akan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang ingin kakak-kakak lakukan. Di sini bisa kakak-kakak lihat peran peserta didik dan juga peran guru dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Seperti ini kakak-kakak. Oke. Boleh di screenshot nanti, siapa tahu diperlukan. Kemudian, nah dalam proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ini guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi peserta didik itu juga bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Seperti itu. Jadi bukan hanya guru satu-satunya sebagai sumber belajarnya.
Nah, jenis-jenis pembelajaran student center learning yang sudah kakak-kakak praktekkan, kira-kira apa saja yang sudah pernah kakak-kakak praktekkan? Yang apa namanya? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, apakah kakak sudah pernah melakukannya? Jika sudah, boleh di raise hand, memberikan sebuah pengalaman belajarnya mengenai pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini. Bisa kakak-kakak sharing di sini. Oke, Kak Novi. Silakan Kak Novi. Oke, di di TK nih ya, yang juga. Iya, penasaran Gi. Ya, penasaran dari gimana? Penasaran. Gitu. Oke. Oke, kalau di TK, PJOK sendiri kan kemarin-kemarin kami bilang bahwa diberikan pembiasaan. Nah, itu untuk kesehatannya. Tapi kalau untuk PJOK, khusus PJOK, biasanya kami di sekolah kan ada harinya. Ada hari olahraga gitu istilahnya. Nah, di sana biasanya kami memberikan kebebasan anak memilih gitu. Kalau kan ada surplusnya di sini, ada bola, ada tali, ada hula hoop. Nah, kami memberikan kebebasan mereka untuk milih, mereka mau milih yang mana gitu. Jadi bagaimanapun gerakannya itulah mereka gitu. Kami tidak bisa bilang bahwa gerakan mereka salah, enggak, karena kami nggak bisa istilahnya itu nggak bisa menentukan mereka mau bergerak seperti apa gitu loh. Jadi kami hanya kalau jatuh terus coba seperti ini gitu. Jadi kami hanya mengarahkan saja gitu. Tidak langsung kamu harus ini ya. Enggak, kami memberikan kebebasan. Oke, hari ini kita main bola ya, tapi bolanya mau diapain nih gitu. Kalau memang hanya bola saja yang bisa dipakai karena jumlahnya anak kami kan lumayan banyak, bola yang memadai gitu. Kadang-kadang kami ajak mereka untuk berpikir, ayo Bu Guru diginiin aja gitu. Bisa. Itu untuk yang pakai alat gitu. Kalau yang di kelas yang biasanya kami lakukan ya gerakannya itu ini mengajak mereka bergerak, mau video ini enggak atau mau video ini gitu. Jadi mereka bergeraknya sesuai dengan keinginannya mereka gitu. Kalau mereka enggak mau Bu Guru ya sudah enggak gitu. Jadi masih ada, benar katanya Kak Muna tadi bahwa kita masih ada kontrol kegiatan tapi tetap mengedepankan apa keinginannya mereka gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Novi. Jadi di sekolah Kakak Novi sudah berjalan yang namanya Student Center Learning. Jadi Kakak Novi sudah sebagai fasilitator di mana memfasilitasi peserta didiknya untuk melakukan aktivitas agar mereka itu tertarik dalam pelajaran olahraga ini dan bisa melakukan gerakan seperti itu. Nah, benar sekali itu tujuan dari PJOK itu sendiri, agar peserta didik kita aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Oke, terserah nanti memilih yang mana, udah ada choice-nya di sana dan juga suara dari peserta didik dan juga ownership-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada jenis-jenis pembelajaran student center learning. Ada small group, kemudian role play yang telah kita lakukan tadi, kemudian ada discovery learning, self direct learning, ada cooperative learning, konseptual, problem based learning, kemudian collaborative learning dan project based learning. Ini juga jenis-jenis dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, ada aktivitas yang kedua. Nah, ini adalah karakteristik perkembangan dari peserta didik. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa karakteristik dari peserta didik kita itu berbeda dari tingkat SD, PAUD, kemudian menengah atas dan juga menengah dan juga menengah atas. Ini berbeda perlakuannya seperti itu. Jadi nanti ada perbedaan dari jasmani, sosial, emosi dan juga mentalnya dari ke masing-masing jenjang ini. Jadi ada perbedaannya. Kita tidak bisa sama ratakan seperti itu. Nah, di sini coba kakak-kakak silakan dicocokkan yang mana karakteristik atau aktivitas, kemudian bidangnya di mana, kemudian usia berapa dia kira-kira di karakteristik tersebut. Misalkan berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu termasuk ke bidang mana. Kemudian di bidang ini termasuk ke usia yang mana, seperti itu. Coba kakak dicermati dulu, barangkali 2 menit. Jika sudah ada yang ingin menanggapi, kita coba dulu satu, siapa yang ingin menanggapi atau mencocokkan yang mana dia
pasangannya seperti itu. Nanti ada tepat atau tidak, nanti kita simak. Oke, bisa kakak-kakak cermati dulu karakteristik atau aktivitas dari anak-anak, kemudian itu termasuk ke bidang mana, kemudian bidang ini termasuk ke usia berapa kira-kira. Seperti itu. Ada anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi, itu termasuk bidang mana, kemudian di usia mana kira-kira anak-anak berkembang karakteristiknya itu, gitu. Kalau sudah bisa ada salah seorang yang mencoba memberikan tanggapannya atau mencocokkannya ini, nanti kita lihat sama-sama apakah sudah benar jawabannya. Seperti itu. Oke, boleh kakak-kakak yang ingin mencoba di sini, yang mana kira-kira cocok atau pasangannya ini, karakteristik, kemudian bidangnya yang mana, kemudian usianya yang mana. Coba, ayo silahkan salah satu seorang dari kakak-kakak boleh mencoba ini, mencocokkan karakteristiknya nih. Izin Kak Muna. Apakah satu orang harus menjawab semua atau bergiliran? Jadi kamu Oh ya, boleh satu-satu aja deh. Ya, satu-satu ya. Satu aja ya. Oke, Ya, kalau biar satu-satu saya coba yang pertama deh kalau gitu yang langsung. pertama. Oke, yuk Kanopi ya. Jalan berlari merangkak. Nah, dengan kata merangkak nih, merangkak, memanjat, melompat. Ini biasanya kami lakukan di usia 5 sampai 6 tahun. Oke, 5 sampai 6 tahun. Di bidang apa dia nih, Kak? Nih ke jasmani. Di bidang jasmani. Oke. Oke, jadi yang pertama itu pasangan yang pertama, kemudian umur usia berapa tadi, Kak? Karena dia isi merangkak, memanjat, melompat, terkadang di sekolah ada beberapa anak yang senang begitu, saya ambilnya di usia 5 sampai 6 tahun. Karena ada merangkak nih gitu. Kalau sebenarnya kalau merangkak itu kan dari sebelum usia 2 tahun itu mereka masih merangkak gitu. Tapi kalau ada menarik, melempar, kalau di kami di 5-6 tahun ya masih ada kegiatan merangkak untuk melatih postur bagian belakang tubuh anak itu kan bisa juga kita pakai untuk gerakan merangkak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut. Siapa yang ingin berpendapat? Ayo kakak-kakak. Berikutnya. Yang kedua, tiga. Oke, Kak Meda. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, ini karakteristik ini semua bisa dilakukan di PAUD juga 0 sampai 18 dari 0 sampai 18 tahun. Mengapa? Karena kita tidak tahu jenis kegiatannya itu seperti apa. Tingkat kesulitannya itu seperti apa. Seperti mengenal emosi, kami juga ada penilaian untuk jenis mengenal emosi diri, mengenal emosi orang lain, tapi maksud di sini adalah tingkatnya, tingkat kesulitan kan dari PAUD, SD, SMP, SMA itu pasti berbeda. Seperti itu Kak Muna, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Meda. Jadi bisa semua masuk di sini usianya. Dan di PAUD juga bisa terlibat semua nih tadi ya. Gininya di bidangnya. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Kira-kira kakak-kakak dari guru PJOK, Murni, Niki, bagaimana tanggapannya terhadap karakteristik anak-anak ini? Ada yang ingin mencoba memberikan tanggapannya? Oke, jika tidak, yang percepat nih karena waktu. Nah, di sini untuk karakteristik, nah di sini sudah langsung dia sesuai dengan ininya masing-masing, berjalan, berlari, merangkak dan sebagainya itu termasuk ke bidang jasmani. Kemudian anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain, itu termasuk di bidang sosial. Kemudian yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan, ini termasuk ke dalam bidang emosional. Kemudian anak-anak mulai belajar
untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik termasuk ke bidang mental. Nah, sekarang ini sudah masuk ke masing-masing bidangnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke usianya. Nah, usia di bidang jasmani ini adalah 0 sampai 2 tahun. Kemudian sosialnya ini mulai berkembang di usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian emosional ini biasanya intens itu berkembang di usia 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir mentalnya ini juga akan berkembang di usia 6 sampai 12 tahun. Seperti itu menurut menurut bacaan yang ada di sini. Yang ada di LMS seperti itu. Bisa nanti kakak-kakak baca kembali di LMS-nya. Seperti ini kajian yang ada di sana, literasi yang ada di sana. Oke, seperti itu, Kak. Nah, kira-kira ada yang ingin berpendapat ini kakak-kakak mengenai karakteristik peserta didik? Apa pentingnya guru itu mengetahui karakteristik dari peserta didik? Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ada yang ingin berpendapat mengenai ini? Oke, Kak Dewo. Udah itu, Kak Dewo nih. Ya kakak, izin mencoba menjawab. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Tentu kalau dari yang saya tahu, pentingnya yaitu kita bisa menentukan model atau strategi pendekatan mana yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran seperti itu. Bagaimana cara mengakomodasi peserta didik, karakternya, dan minat peserta didik ya tentunya dengan melakukan analisa di awal terhadap peserta didik kita. Itu saja. Terima kasih, Kak. Oke, baik sekali Kak Dewo. Jadi itu sangat penting ya untuk kita mengetahui karakteristik dari peserta didik, dan jika kita sudah mengetahui karakteristik peserta didik kita, maka kita akan bisa memberikan treatment atau pembelajaran yang mana yang tepat atau sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Oke, lanjut Kak Heru. Oke, saya sedikit Kak. Jadi pertanyaan, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Menurut saya kalau kita mengenal karakter itu supaya kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Jadi kita bisa mengadaptasi bagaimana gaya mengajar yang cocok untuk siswa tersebut atau peserta didik tersebut, dan kita bisa menangani perilaku kita bisa mengcounter perilaku peserta didik tersebut, karena kita sudah tahu karakternya seperti apa, jadi kita punya counternya lah gitu. Kita bisa mengcounter kelakuan dari peserta didik itu. Seperti itu, Kak. Nah, selain itu bisa gini juga, memaksimalkan potensi belajarnya lebih maksimal kalau kita bisa mengenal karakter anak-anak gitu. Bisa membangun hubungan yang baik juga, dan bisa membangkitkan rasa percaya diri mereka juga seperti itu. Terima kasih, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Heru. Jadi sangat penting sekali ya kita mengetahui karakteristik peserta didik kita, sehingga kita akan mampu mengetahui cara atau strategi yang mana yang tepat untuk kita mengajar peserta didik yang seperti itu. Oke, bagus sekali tanggapan dari kakak-kakak semua. Oke, sudah nih, kita next saja dulu. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini adalah menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, di sini ada 3 macam diferensiasi. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, jadi ketiga diferensiasi ini bisa kakak-kakak lakukan, bisa kakak-kakak pilih salah satunya, jika sudah memilih salah satu, itu sudah menandakan bahwasannya pembelajaran yang kakak-kakak lakukan itu sudah berdiferensiasi. Hanya memilih satu saja sudah yang namanya kakak-kakak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak harus ketiga-tiganya kakak-kakak melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi boleh kakak-kakak memilih salah satunya sebagai
awal dulu untuk mengenal diferensiasi ini. Oke Kak Meda. Jadi ada diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten ini kakak-kakak bisa menyajikan baik itu secara demonstrasi, kemudian bisa visualisasi ataupun auditori. Nanti sebelum kakak-kakak menentukan diferensiasi apa yang ingin kakak-kakak lakukan, kakak-kakak harus menentukan analisis awal diagnosa dari peserta didik kakak-kakak. Jadi kakak memberikan selembaran, mereka ingin melakukan proses pembelajaran apa, seperti itu. Oke, tunggu sebentar Kak Nge. Oke kakak-kakak, yang lanjutkan. Nah, jadi diferensiasi konten, jadi kakak-kakak boleh memilih nanti sesuai dengan konten apa yang ingin kakak-kakak berikan kepada peserta didik, senyamannya peserta didik itu bisa praktek langsung, kakak-kakak memberikan dia video pembelajaran di sana, jadi yang ingin belajar auditori, visual, seperti itu boleh langsung kakak-kakak memberikan tayangan video. Kemudian diferensiasi proses. Nah, di sini kakak-kakak bisa membedakan prosesnya, bisa yang yang pintar itu bisa kakak-kakak bedakan dengan yang belum mahir. Itu nanti kakak-kakak bisa pisahkan dia kalau proses pembelajarannya. Karena kalau kakak-kakak gabung yang belum mahir dengan yang sudah mahir, itu yang mahir itu tentu saja akan bosan dia melakukan gerakan tersebut karena sudah aduh ini bukan level saya, mungkin seperti itu dia. Jadi kakak-kakak bisa melakukan diagnostik awal seperti itu. Jadi sejauh mana kompetensi awal dari peserta didik kakak-kakak, apakah dia sudah mahir atau belum mahir. Ini paling gampang dilakukan diferensiasi prosesnya ini. Kemudian diferensiasi produk. Nah ini bisa kakak berikan dia, misalkan yang suka bersuara atau bercerita, bisa kakak-kakak suruh memaparkan ke depan teman atau kelompoknya, mengutarakan ide-idenya. Misalkan dia tidak suka mengutarakan atau bercerita, tidak suka, dia sukanya praktek, bisa kakak-kakak suruh dia langsung praktek seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan peserta didik kita dia pengennya apa seperti itu. Jadi kita sudah menyediakan nanti form-form apa saja yang kita akan lakukan. Jadi kakak-kakak sudah memiliki nilai sejauh mana kalau dia bercerita seperti apa formnya kakak-kakak sudah siapkan. Kemudian kalau dia mau memilih produknya praktek langsung, kakak-kakak juga sudah siap dengan form penilaian prakteknya. Seperti itu kira-kira. Kakak. Jadi semuanya ini bisa kakak pilih salah satu, mau diferensiasi proses, produk ataupun konten. Kalau bisa ketiga-tiganya sangat baik sekali seperti itu. Kalau sudah expert atau sudah mahir melakukan diferensiasi, boleh ketiga-tiganya kakak masukkan ke dalam proses pembelajaran yang kakak-kakak ingin lakukan. Seperti itu. Oke, sejauh ini kira-kira ada yang ingin tanyakan kakak-kakak? Dari diferensiasinya ini, mungkin ada yang ingin berbagi dari diferensiasi yang telah dilakukan di sekolahnya masing-masing? Ada yang ingin berbagi kakak? Jika tidak, yang lanjutkan ini. Nah, nanti kayaknya ada di LMS, itu kakak-kakak silakan mencermati kasus yang ada di LMS, nanti kakak-kakak langsung jawab di sana. Ada tugas nggak di LMS untuk kasus-kasusnya ini kak? Bisa sedikit gini? Ada. Ada kak Heru? Sebelum yang video tuh ada di atasnya. Oke, nanti bisa dikerjakan nih di LMS-nya masing-masing. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, adakah kendala kakak-kakak yang sudah mengalami sudah melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kira-kira kakak-kakak ada memiliki kendala nggak yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Atau kakak-kakak belum atau baru ini mendengar diferensiasinya?
Yang sudah melakukan kira-kira coba bisa raise hand kakak-kakak. Oke Kak Dewo, Kak Rina, oke udah sering. Oke. Kak Dewo dulu. Kalau dari saya kenalannya dalam materi-materi tertentu Kak, kadang sarana prasarananya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini masih kurang seperti itu. Oh iya. Misalnya seperti situasi yang ada di LMS, misalnya main bola. Kadang bola yang kita miliki untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini membagi siswa ke dalam beberapa pos itu kita masih sedikit memiliki bola seperti itu Kak. Oke, jadi kembali ke sarana prasarana. Jadi kakak-kakak kembali lagi ke materi awal yaitu pemanfaatan aset. Jadi kakak-kakak bisa coba menggali lebih dalam lagi aset apa yang bisa kakak-kakak manfaatkan dari sarana dan prasarana yang kurang. Misalkan yang kurang bola, mungkin kakak bisa menyuruh anak-anak membuat bola modifikasi seperti itu. Nanti agar bisa dilakukan proses pembelajarannya di sekolah dengan baik seperti itu. Kalau tidak bisa mungkin aset politik kakak-kakak kuasai melobi dengan pengelola BOS dan sebagainya seperti itu Kak Dewa. Semakin keras usaha yang Kak Dewa lakukan pasti hasilnya akan maksimal seperti itu nggih Kak Dewa nggih. Manfaatkan aset Kak Dewa. Oke, kita lanjut nggih Kakak-kakak. Nah, sesi berikutnya ada di LMS. Nanti kakak-kakak silakan upload tugasnya nih. Jangan sampai terlambat tugasnya. Coba tiang cek dulu, adakah kakak-kakak yang terlambat nih mengerjakan tugasnya. Karena yang due date yang terakhir kemarin refleksi sudah semua. Refleksi sudah semua mengerjakan, cuman Kak gini saja yang satu yang belum, Kak Widiatmika. Kalau bisa boleh dikumpulkan nih Kak Widiatmika tugasnya, kemudian yang refleksi pembelajaran, coba yang cek. Kemarin ini batas waktunya sampai 20. Oh iya juga Kak Widiatmika yang belum. Jadi dua tugas yang Kak Widiatmika belum kumpulkan. Dan Kak Komang Yastini juga ini kayaknya terlambat mengumpulkan Kak Komang. Lagi satu. Kak Komang Yastini. Yang mana nih Pak? Yang refleksi pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Nih, coba nanti sebentar nih. Ya, ini mantan. Kemudian tugas berikutnya yang mendatang tanggal 20 September itu ada refleksi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK yang ini. Nanti modul 1.3 D3 refleksi. Itu kakak-kakak silakan cermati, jangan sampai terlambat mengumpulkan tugasnya. Oke, seperti itu kakak-kakak. Ada yang ingin tanyakan dulu sejauh ini? Oke, Kak Ayu Nopi. Kak izin bertanya terkait dengan video yang diupload kegiatan PJOK nih Kak, mohon diperjelas karena kemarin saya dan teman-teman yang di PAUD pas juga kegiatan lomba kabupaten gitu, mohon dibantu Kak karena jujur aja masih meraba-raba gitu. Apalagi ini kan udah suasana libur kan, ada batas waktunya kayaknya nih Kak gitu. Terima kasih. Ya. Jadi kalau nggak salah di LMS itu ada nggak link untuk menguploadnya nih ke? Jadi nanti kakak-kakak sediakan aja dulu linknya yang diupload nih ke di LMS. Silakan nanti diupload untuk videonya. Videonya itu berdurasi 30 menit. Itu nanti diambil pada saat proses pembelajaran, ada pendahuluan, inti dan penutup. Nanti videonya ini akan kakak-kakak gunakan pada saat tatap muka. Nanti kakak-kakak akan menganalisis video kakak-kakak sendiri. Nanti sejauh mana kakak-kakak sudah melakukan proses pembelajaran, nanti ada nanti ada checklist apa-apa saja ya gerakan yang sudah kakak-kakak lakukan, apa-apa saja yang sudah muncul di dalam proses pembelajaran kakak-kakak. Jadi intinya yang take video yang pertama ini boleh sebenarnya kakak menggunakan jika kakak-kakak telah memiliki video selama proses pembelajaran sebelum-sebelumnya. Boleh kakak-kakak gunakan itu. Nanti itu akan dianalisis pada saat tatap muka. Nah,
Yang kedua, yang paling penting adalah pada saat aksi nyatanya ini. Aksi nyatanya ini baru nanti pure murni nanti kakak-kakak akan membuat video proses pembelajaran lagi sekali. Pada saat postnya ini, post setelah kakak-kakak menerima proses pembelajaran, baik tetap maya, tetap muka, nanti akan ada aksi nyata namanya tugas akhirnya itu. Nanti itu baru kakak-kakak akan membuat video yang mencerminkan kakak-kakak mengajar dengan berpusat kepada peserta didik. Itu juga sama waktunya 30 menit, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Itu Kak Medan nanti, Kak Nopi, dan juga nanti itu ada upload di PMM nanti, kalau nggak salah. Yang aksi nyata yang terakhir. Bertanya, kalau untuk pendahuluan itu apakah dari berdoa yang begitu atau dihitungnya dari pemanasan? Ini dari berdoa, kemudian pemanasan itu termasuk ke pendahuluan. Itu bisa di skip-skip. Oh gitu. Ya, termasuk dia. Boleh diedit gitu atau maksudnya kan kami di PAUD nih gitu. Kalau kegiatan dalam satu hari full tuh mungkin tidak 1 jam gitu kan, apa bisa di kayak video PPG gitu yang dipotong-potong istilahnya kegiatan berdoa gitu dipercepat atau seperti apa gitu loh maksudnya. Boleh seperti itu atau gimana? Sebenarnya kalau menurut Tiang sih sebenarnya boleh saja sebenarnya di-cut gitu. Biar waktunya bisa 30 menit gitu. Tapi sebenarnya ini hanya simulasi kakak-kakak mengajar saja. Kalau kakak misalkan langsung mengajar sesungguhnya itu bisa sebenarnya diedit videonya, di-cut aja biar ada waktu 30 menit gitu. Agar kakak-kakak nantinya tujuannya itu menganalisis selama 30 menit gitu. Nanti kita menganalisisnya ada waktu 30 menit, kakak-kakak menganalisis videonya. Kalau misalkan kakak-kakak videonya selama 1 jam kan lama, nanti kakak-kakak menganalisis video tersebut. Itu sebenarnya tujuannya untuk membuat videonya ini. Itu. Sebenarnya ini videonya kakak-kakak membuat proses pembelajaran hanya simulasi saja. Yang sesungguhnya itu mungkin kalau misalkan kakak mau langsung ke sesungguhnya, boleh saja sih kayaknya diedit saja, di-cut saja videonya biar ada 30 menit. Toh juga biar nggak menyampingkan pembelajaran intinya, biar kita nggak mengajar itu secara simulasi seperti itu. Langsung biar kita sekali selam gitulah 2 bisa kita lakukan aktivitasnya gitu. Tidak mengambil lagi waktu luang dari peserta didik kita untuk melakukan simulasi mengajar seperti itu. Boleh aja Kak, langsung aja nggih. Dan untuk pengumpulan terakhir tanggal? Di LMS ada nggak ya kira-kira? Saya belum lihat sampai ke sana ke bawah, kan kami nggak bisa buka jadinya. Kok nggak bisa buka? Coba aja disiapkan nanti Kak. Nah, mungkin kayaknya kalau nggak salah ada kayaknya diupload di Drive gitu. Nanti kakak-kakak misalkan belum selesai videonya, bisa kakak-kakak upload dulu Google Drive-nya saja, diupload linknya itu. Nanti untuk videonya bisa menyusul seperti itu. Kalau ada batas waktunya. Jadi intinya kakak siapkan aja videonya gitu. Di sini ada bahasa unggah hasil proses pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5, tapi dibukanya 11 Oktober. Itu aksi nyata kayaknya itu Kak. Ya, itu yang ada di situ. Berarti nggak ada kayaknya nih. Kayaknya nggak ada nih linknya itu. Diupload. Kayaknya ini sampai di bawah nggak ada Kak, kurikulum. Pengembangan perencanaan kan, terus tes awal keterampilan pedagogi, terus baru 2.1 langsung nggak ada, cuman di modul 2.1 asesmen berarti tes kita akhir. untuk arsip pribadi aja berarti ini dan akan dianalisis ya pada saat tatap muka saja ya, di tatap muka kita analisis. Udah dipersiapkan gitu, sudah ada sih videonya gitu, tapi ya begitulah sama anak-anak. Ya nggak apa-apa. Nanti yang aksi nyatanya itu baru benar-benar nanti disiapkan karena diupload di PMM juga. Dan juga bisa mungkin digunakan untuk kakak-kakak yang PPG seperti itu. Kalau misalkan nggak ada, disuruh isi keterangan di bawahnya, video ini diambil kapan gitu. Biasanya ada, kalau yang dulu itu pas di UKIN, ada disuruh mencantumkan lokasi dan juga waktu. Itu yang agak ribet jadinya. Kita tidak bisa menggunakan video di PKG-nya ini gitu. Jadi harus take video lagi seperti itu. Mungkin itu kakak-kakak ada yang ingin tanyakan dulu karena waktu kita sudah berakhir nih. Bisa kita cukupkan kakak-kakak
sesi tatap muka kali ini. Oke. Oke, sudah nggih. Oke, sebelum kita akhiri, kakak-kakak yang ingin memimpin doa untuk penutup, siapa kira-kira? Agar cepat, Kak Meda mungkin sering. Oke, baik teman-teman. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita pada khususnya dan bisa kita imbaskan kepada teman-teman kita yang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Meda. Silakan Kak Dewo di foto Dumun. Yang ini nggak bisa Baik, gini. kakak-kakak silakan di on cam. Ya nggak bisa on cam deh, ini rusak kayaknya kameranya Tiangki. Ya, tolong diganti Kak segera. Ini Ayo, kayaknya. senyum teman-teman. Kakak-kakak. 3, 2, 1. Oke, gangguan teknis adalah hal yang wajar nih kakak-kakak. Padahal yang udah on cam nih nggak bisa. Sama Kak Rai juga tadi keblit-keblit ya. Ini malah mati dia kamera Tiang. Sudah Kak. Oke kakak ya, Tiang izin stop record